Halo Sobat Bisnis, di penghujung tahun 2023, pemerintah terus menjaga roda perekonomian agar tetap terjaga. Salah satu pengungkitnya yakni adanya Hari Belanja Online Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Desember 2023. Di tengah pesta pora Harbolnas, ternyata juga terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, baik dari pelaku usaha, pemerintah, maupun bagi konsumen. Lantas bagaimanakah pemerintah dan juga pemangku usaha mengantisipasi berbagai tantangan yang ada di Harbolnas? Kita akan membahasnya dalam Fokus Bisnis. Nah, seperti biasa kita akan membahasnya bersama dengan Redaksi Bisnis Indonesia. Dan kali ini telah hadir Mas Lukas. Apa kabar Mas Lukas? Ya, baik. Sudah belanja online ya kemarin di Harbolnas 12 Desember 2023. Ya, lumayan lah. Ada beberapa. Saya senang sekali nih membahas tema tentang Harbolnas sendiri. Tapi kalau kita membaca atau kita melihat ke belakang di hari-hari belanja online nasional sendiri, bagaimana sih Mas berkaitan soal tahun-tahun sebelumnya dari nilai yang kemudian dihasilkan dari Harbolnas sendiri seperti apa sih? Oke, jadi kalau kita baca data ya, kalau dari sisi data, ini kita ambil datanya IDEA ya. Jadi data IDEA itu terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, berarti dari tahun berapa ini? 2017 sampai 2022, itu peningkatannya hampir 4 kali lipat. Wow. Sekitar 6, sekian triliun sampai ke 22 triliun. Itu artinya ada lompatan. Orang mulai bergerak untuk melakukan belanja online. Itu kalau dari sisi data. Oke, jadi dari tahun ke tahun semakin banyak kemudian konsumen yang memanfaatkan momentum Harbolnas ini untuk belanja online gitu ya, Iya, Mas ya. betul. Tapi kalau dilihat dari faktor-faktor yang kemudian menarik minat konsumen kemudian untuk melakukan belanja online bertepatan di hari Harbolnas itu apa saja sih? Sebenarnya kalau kita lihat ya, itu dalam sekian tahun terakhir tadi, 5 tahun terakhir kan sudah ada berbagai macam perubahan gitu. Pertama, selain dari sisi pembayaran yang mulai ada perubahan, banyak platform yang melakukan perdagangan online itu bekerja sama dengan berbagai macam pembayaran. Dan ini tentu makin memudahkan konsumen. Yang kedua, kalau kita lihat memang sentra untuk Harbolnas ini kan memang masih berada di kota-kota besar, di mana pemilihan untuk forwarder khususnya jasa pengiriman itu makin lama makin bagus. Nah, artinya ketika ada beberapa faktor ini, pembayaran, pengiriman makin mudah, maka minat dari konsumen untuk melakukan belanja online jauh lebih besar, terutama pada saat Harbolnas. Oke, gitu. jadi Apalagi kan tahu sendiri, kalau Harbolnas diskon-diskon pasti banyak. iya. Gitu. Ada diskon, ada voucher gitu Iya, yang kemudian gitu. dilihat-lihat dulu, baru kemudian dipilih, dimasukin keranjang dulu, baru kemudian Ya, dieksekusi pada saat dieksekusi Harbolnas. gitu kan ya Mas. Tapi kalau di tahun 2023 ini untuk target dari Harbolnas sendiri bisa mencapai berapa tuh Mas? Apakah juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, kalau perkiraan beberapa asosiasi ya, dan juga pelaku usaha, mungkin di tahun ini tuh bisa meningkat sampai di angka 25 triliun. Kan tadi 2022 22 sekitar segitu. 2023 ini bisa mencapai di angka 25 triliun. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa melompat seperti itu gitu kan? Nah, kalau kita flashback 2020 sampai 2022 masih ada pandemi. Orang memang banyak belanja online di situ. Artinya mungkin spend untuk mereka belanja online selama pandemi itu daily gitu kan. Tapi 2023 ketika masuk masa pasca pandemi, mungkin mereka mencari momentum untuk melakukan belanja online. Jadi mereka mencari momentum-momentum khusus yang bisa dimanfaatkan optimal oleh konsumen. Nah, khususnya memang sejak adanya Harbolnas ini kan menjadi momentum, ada diskon, ada yang lain sebagainya, termasuk gratis ongkir dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka memilih pada saat momentum itu untuk mengeksekusi gitu. Nah, akhirnya meskipun ada perbedaan tadi pandemi dan pasca pandemi, tapi karena mungkin pendapatan dari konsumen mulai meningkat selama pasca pandemi, nah tahun ini angkanya jauh lebih meningkat.
Oke, angkanya terus meningkat. Nah, dengan angka tadi yang Mas Lukas sampaikan tadi hampir 25 Ya, triliun sekitar ya, 25 triliun. triliun dari proyeksi dari asosiasi sendiri kan tentu tidak hanya perputaran uang saja, tapi juga ada Ya. perputaran barang ya gitu kan. Hmm. Barang-barang yang kemudian juga melibatkan UMKM, kemudian melibatkan para pelaku usaha gitu kan. Lantas bagaimana kemudian pemerintah ambil bagian untuk kemudian mengantisipasi adanya beberapa tantangan yang mungkin terjadi di Harbolnas tersebut? Iya, kita ngelihatnya sebagai ekosistem ya. Kita nggak bisa melihatnya terpisah-pisah. Kalau kita melihatnya sebagai ekosistem, maka tantangan yang terjadi dalam hal belanja online tadi, kita ngelihatnya gini. Banyak produk UMKM yang asli Indonesia, tapi ada juga mungkin barang-barang yang dari luar, barang-barang impor yang mungkin harganya jauh lebih murah. Memang kalau kita bandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, tingkat penetrasinya masih kecil untuk produk UMKM lokal. Maka pemerintah punya beberapa strategi. Pertama misalnya di momen-momen Harbolnas itu ada momentum khusus yang dia dijadikan untuk hanya menjual produk UMKM lokal. Jadi misalnya dari jam sekian sampai jam sekian itu yang di war gitu ibaratnya, atau di apa itu istilahnya, itu adalah barang-barang UMKM lokal. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa dalam nationwide kita ya, negara Indonesia kan terdiri dari banyak pulau. UMKM kita kan tersebar. Sementara konsumen ada di mana? Yang punya jumlah penduduk banyak. Ada di Jawa. Yang pulau yang banyak konsumtifnya. Pulau yang banyak konsumtifnya kan ada di Jawa. Orangnya ada di situ. Sementara produsen-produsen mungkin ada di daerah-daerah lain. Nah, ini yang mungkin ke depan harus dipikirkan oleh baik pelaku usaha maupun pemerintah. Misalnya, apakah UMKM tadi dilakukan satu verifikasi. Kenapa verifikasi? Karena seringkali misalnya yang sistem COD dan sebagainya itu di beberapa daerah yang mungkin tingkat literasi digital dia masih rendah, mereka ketipu. Nah, untuk supaya tidak ketipu ini bagaimana? Pelaku pebisnis e-commerce wajib melakukan verifikasi terhadap seller. Ini harus, nggak boleh nggak. Apalagi kan nanti ke depan NIK sudah menjadi sinkronisasi dengan NPWP. Single gitu ya, single artinya identity. seller pun sudah akan melakukan NPWP-nya karena sinkronisasi. Yang kedua, tahun depan pebisnis e-commerce platform, pemilik platform harus melaporkan kepada BPS datanya. Nah, ini juga menjadi sebuah momentum yang bagus untuk melakukan perbaikan-perbaikan tadi, khususnya untuk bagaimana menyambungkan pebisnis UKM yang berada di daerah dengan konsumen yang ada di Jawa. Oke, yang tentunya tadi pesan dari Mas Lukas dan juga dari Ulasan Bisnis Indonesia, sebelum membeli harus berhati-hati dan cek terlebih dahulu ya Mas ya, agar tidak tertipu gitu ya. Iya, terutama apa ya, selain dari konsumen, seller sendiri juga harus jujur lah. Oke, benar-benar. Gitu. Jadi kedua belah pihak saling menguntungkan. Iya, kedua belah pihak, jangan cuma konsumen. Oke. Nah, itu tadi juga tips bagi sobat bisnis yang ingin berbelanja online harus lebih waspada dan juga teliti sebelum membeli atau sebelum membayarnya. Dan ulasan kami tadi telah terbit di Harian Bisnis Indonesia yang terbit setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi bisnis dan juga ekonomi secara mendalam. Sobat bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.